ayatnya 26, ayat 12, 13 dan 14. 1 dan 3. Maka menggabung Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab dia diberkati Tuhan 13, dan orang itu menjadi kaya, bahkan dia malah yang kaya, sehingga ia sangat kaya. 14, ia mempunyai puluhan kali domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Tujuannya dari Bapak Ibu dikasih Tuhan, Ishak, ya, Ishak pada waktu itu disuruh Tuhan untuk menabur benih yang namanya Ishak. Ishak itu siapa? Siapa Ishak? Anaknya siapa Ishak itu? Abraham. Ya, Ishak adalah anak Abraham. Dia disuruh Tuhan untuk menabur di tanah Mesir, di Palestina pada waktu itu. Apa yang terjadi? Maka dikatakan menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia dapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Luar biasa, ya. Ishak menabur pada tahun itu, dikatakan hasilnya 100 kali lipat. Kalau misalnya kita nandur gandum atau nandur padi 10 kaleng, kita tandur, hasilnya berapa itu? 100. Hasilnya berapa? 10 kali 100, 10 semua berhasil. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini berbicara tentang bibit, ya. Bibit unggul jangan dihabiskan. Benih jangan dihabiskan. Supaya apa? Supaya benih itu bertumbuh dan benih itu diberkati Tuhan. Sampai berapa diberkati Tuhan? Berapa kali? 100 kali lipat ganda Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau mama saya dulu di kampung begini, kalau mama saya dulu mama saya pakai posta. Jadi karena GBI belum ada di kampung pada waktu itu, mama saya pakai posta. Jadi kalau dia mau masak beras, dia ambil segelintir, taruh di pandan. Setelah ada 1 bulan, setiap masak yang bisa taruh di pandan 1 bulan. Seberapa pun yang bisa dikumpulkan lewat genggaman itu diberikan kepada gereja sahabat dikasih Tuhan. Apa dampaknya? Puji Tuhan, ya, anaknya semua, puji Tuhan, ya, bisa sekolah dan ya, bisa sekolah di kampung itu. Kalau lulus SMA itu udah hebat. Kami ada 9 disekolahkan semua, merangkul semua, ada di Jakarta ini ada 8 orang. Mama saya tidak kaya, dia petani. Mama saya, orang tua saya itu petani dulu, hanya percaya kepada Tuhan. Kalau dia mau persembahkan kepada Tuhan, yang 50 perak itu dia akan dia tanam jagung, gede-gede buah. Dia tanam singkong, gede-gede buah. Hanya dengan ketulusan dan keikhlasan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Jadi artinya Bapak Ibu, jangan main-main dengan mengembalikan perbulan kepada Tuhan. Lihat nanti hasilnya. Tuhan akan berkati kita dengan luar biasa, berlipat kali ganda pada satu kejangan. Amin. Dikatakan di sini, kenapa? Apa rahasianya? Karena Ishak dikatakan menabur, dia panen sampai 100 kali lipat ganda. Rahasianya hanya satu, sebab dia diapain Tuhan? Sebab dia diapain Tuhan? Diberkati Tuhan. Ishak diberkati Tuhan. Bapak itu semua diberkati Tuhan. Pekerjaanmu diberkati Tuhan. Sehingga tahun ini engkau akan memanen sampai 100 kali lipat ganda, berhasil sampai 100 kali lipat ganda, karena Tuhan yang memberkati Bapak Ibu. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan diberkati 100 kali lipat ganda. Luar biasa. Ya. Maka dikatakan setelah diberkati apa katanya? Dan dikatakan dan orang itu menjadi apa? Ayat itu di 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat
itu maksudmu. Itu kan besan gua. Itu masih begini, masih robek gua sama dia. Saya kira tadi siapa tuh ngomong, oh itu yang kayak itu di rumah besan. Oh dari tadi ngomong yang jelas ya, besan gua. Enggak nih. Mana tiba-tiba begitu. Besan gua itu. Mau sekolah. Tempat sekolah. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan yang lama yang kaya, sehingga yang menjadi sangat kaya. Ayat yang 14 dan dikatakan dia mempunyai kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepada. Yang penting kita jangan dicemburu orang dalam bab ini ya. Boleh banyak kambing domba, boleh banyak emas ya, artinya kita menjadi orang baik berkati Tuhan hanya dengan cara mengembalikan persetujuan kepada Tuhan. Ya, jadi siapa yang memberikan persetujuan itu yang bisa memberikan? Yang sudah mendapat hasil dari pekerjaannya. Aduh, bagaimana Om? Saya kan pedagang kecil Om. Gak apa-apa. Mau penghasilan 1.000 satu hari, kalau 1.000 satu hari berapa per bulan? 10. Kalau 1.000 rupiah satu hari berapa per bulan? 100 rupiah. Taruh di kaleng-kaleng. Mau begitu Om, enak lah Om. Oh cuma 100 perak Om, puji Tuhan kamu Om. Kalau kita udah diberkati nanti 100 juta. Berapa? Kita berjaya 10 juta. 10 juta. Motor gua ada yang putus 10 juta. Saya matinya menjadi mas. Tapi apa yang dikatakan demonstran, apa yang diberikan tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Ikhlas saja. Ikhlas. Namanya ikhlas. Kita sudah lepaskan itu bukan milik saya. Karena dikatakan semakin kaya dia tahu dikatakan semakin kaya. Kalau kita terus memberikan itu, kita akan semakin diberkati Tuhan. Ya saya mau bersaksi sedikit Bapak Ibu ya. Ini benar kita saya terus diterima. Ada seorang ibu, tidak usah saya sebut namanya karena dia bukan di sini. Ya, suaminya adalah suami. Susah sekali mereka. Mudahnya ada satu, ada payung satu ditaruh di apa itu? Medan itu sudah apa? Dia keluar payung somai, dia boleh pegang-pegang. Anaknya banyak, ada sini. Dan juga yang banyak. Ibunya itu saya tahu persis ibunya itu sudah tua. Kenapa pembunuhan pertama sekali berbeda dengan anak sudah? Di sini dia berkata apa yang terjadi? Di sini adalah berkat Tuhan tidak bisa kita pukul. Berkat Tuhan tidak bisa disalahkan. Bapak itu sudah berikan semua itu. Tapi anaknya bapak itu ada 2 laki-laki. Anaknya semua berusaha besar. Luar biasa besar usahanya. Ada 5 anak laki-laki diberkati Tuhan, tidak ada yang tidak diberkati Tuhan. Hanya dengan sedia kepada kita. Jadi Bapak Ibu ya, sengaja saya beritakan ini supaya Bapak Ibu ya kalau Bapak Ibu setia betul Bapak Ibu akan berkati Tuhan yang luar biasa. Amin. Akan berkati Tuhan yang luar biasa. Jadi saya tidak mau Bapak Ibu saudara-saudara susah payah. Susah payah. Kita mau berkati Tuhan yang luar biasa. Rahasianya sangat sederhana. Bayar berdua kita. Jadi kapan kita membayarnya? Membayarnya ini Bapak Ibu 1 kali 1 bulan aja. Pokoknya dengan tulus ikhlas di sini sudah dicetak berkat Tuhan Bapak Ibu. Ya ini aja lebih sebentar ya. Kalau nanti sudah saya lihat sudah dicetak 2 box. Kalau kurang nanti ini kita cetak lagi di bawah. Untuk
Ini kita isi, tidak usah diisi namanya apa, ya. Nama tidak perlu, boleh saja MN, ya. Tidak perlu nama, ya. Yang penting nanti kita bisa balik, ya. Jadi kemana ada kan bertanya itu? Kemana kita bayar om? Boleh nggak om kita ibadah di sini? Kita bayar di server, boleh nggak kita bayar? Kalau kita makan di warteg bayarnya kemana? Kalau kita makan di warung padang, kita makan di warteg, bingung kan ya? Saya, ini kan saya makan di situ kan, bayar di sini. Bayar di situ bu, kalau di rumah. Mana kita ibadah di berkehidupan kita, tujuan kita keserahkan di situ. Tidak perlu diketahui orang tua. Penting hati mas yang boleh kemana kan itu? Jangan lagi pendeta yang tambah kaya ini. Sudah ada sekali dia buat, kok tinggal lagi sekali. Asal sudah di tangan kanan, tidak perlu jadi kita ikhlas pasti diberkati. Nah, karena tugas pelayanan itu banyak kok. Gereja kita ini ada hal-hal yang harus kita bayar. Nomor satu, kita harus bayar. Ada 3 kantong yang kita bayar. BPD itu ada BPH dan BPD dan PUD. Ya, kalau kita gereja di Indonesia, kita sudah diterima di gereja di Indonesia. Kita sudah tercatat di sana. Artinya gereja kita bukan gereja abal-abal. Ya, waktu kebukaan gereja ini kita dilepaskan oleh Ketua PUD pada waktu itu dilepaskan kita. Jadi gereja itu resmi. Dan tahun ini rencana kita ada 1 orang yang akan kita usulkan menjadi pendeta pembantu di tempat ini. Karena tahapan pendeta itu ada 3, pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta penuh. Ya, jadi bawa dalam doa supaya nanti Bapak Edo bisa kita usulkan tahun ini menjadi pendeta pembantu. Ya, bawa dalam doa supaya ini berjalan dengan baik. Ya, jadi artinya Bapak Ibu ada yang harus kita penuhi. Kita punya iuran PBPH. Persebulan itu nanti 10% dari situ kita akan membayarkan ke BPH. BPH artinya Badan Pengurus Pernikahan. Nah, bayar itu ada kolomnya itu. Berapa dan berapa. Kalau misalnya tidak dibayar, kosong melompok sekian tahun. Lalu ada juga ke BPD, Badan Pengurus Daerah, itu tingkat provinsi Banten. Jadi kantor pusat kita di Banten ada di Serpong. Itu istri Serpong. Ya, kalau Bapak Ibu mau main ke sana boleh, silakan Bapak Ibu. Mau silakan. Ada kantor pusat kita di sana. Ya, jadi ada juga Perwil perwakilan wilayah itu 1 kecamatan. Jadi ada banyak kantong-kantong yang harus kita isi setiap bulan Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara keluar ke kantong-kantong itu? Kalau kita tidak setia supaya ini ke pusat, dari otoritas dari atas ke bawah, bagaimana Tuhan memberkati kita? Kita memohon Tuhan. Saya memohon Tuhan. Kalau sampai saya tidak bayar perbulan kita ke pusat Bapak Ibu, bagaimana kita diberkati Tuhan? Laporan kita sudah mau ke pusat Bapak Ibu supaya kita diberkati Tuhan, bukan kita diberkati Tuhan. Laporan keuangan kita ke pusat harus jelas. Ya, banyak kantong-kantong yang harus kita bayarkan. Ucapan syukur itu, Bapak Ibu ya. Bayar kita jangan bodoh. Kalau sampai nama gereja kita dicoret karena tidak bayar perpuluhan, itu sangat malu dia dapatkan. Padahal saya lihat rumah kita ini kaya-kaya semuanya, gemuk semuanya. Tidak ada yang kurus di sini, gemuk semuanya. Tapi berkati Tuhan. Amin ya, Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu ya. Jadi nanti yang terakhir di sini ada Bapak Ibu ya. Sudah bicara di sini ada beberapa ya. Jika tidak usah dulu istilahnya yang harus kalau misalnya dari saya akan berperon. Saya tambah 150.000 setiap bulan aset, tambah juga 500 setiap bulan. Berarti harus 10% jawabnya. Saya katakan keikhlasan dulu Bapak Ibu ya. Ikhlas dulu dan setia. Seberapa pun hati Bapak Ibu terbuka, ya. Kalau belum bisa setia, nanti kita akan ajari kita setia ya. Jadi dari
Kalau terpaksa jangan dulu. Jadi beban jangan dulu Bapak Ibu. Karena Tuhan dia dari surga. Yang dibutuhkan oleh Tuhan adalah keikhlasan hati kita. Tapi seriusan hati kita Bapak Ibu ya. Tujuannya bukan untuk saya. Ya, bukan untuk saya. Saya itu Bapak Ibu, bahkan kalau saya ada uang, saya memberi. Kami beri kemana-mana Bapak Ibu. Jadi jas saya Bapak Ibu, jas saya itu 23 tahun. Ini jas ini dikasih besan dari dia. Sudah 7 tahun. Anak saya menikah waktu itu menjadi jas, ini tidak dikasih. Saya bisa anak saya nomor 1, dia punya anak ini menjadi 3 ya. Ya, sudah. Jadi kita berikan besan kepada saya waktu itu. Mereka sama-sama di panggung, warna jas besan. Jadi kita harus sabar Bapak Ibu ya, sebagai anak Tuhan kita harus sabar. Tidak usah berganti. Jas saya sudah 23 tahun. Itu Bapak Ibu ya, 23 tahun jas saya. Itu aja kita pakai, yang penting kita bisa melayani Tuhan. Yang penting kita perhatikan umat kita terutama. Bukan cuma kita sendiri ya. Itu pelayanan nomor 1. Di Tuhan dengan seperti itu sudah 2 gereja kita bangun. Ada di Bandara 1, ada di sini 1. Ada di Sunda Bandara lagi 1 kita buka pelayanan di Indonesia. Kita makan bekerja Tuhan, maka Tuhan akan makan bekerja kita. Amin. Amin. Makan rumah Tuhan, maka Tuhan akan menyempurnakan rumah kita. Jangan takut lapar, jangan takut kehilangan. Kalau kita memberikan persekutuan itu ke dalam rumah Tuhan, ya. Jadi dia Bapak Ibu kasih Tuhan, di sini nanti akan masukkan dengan rahasia. Siapa yang bisa mengelola ini? Apakah ini kebendaharaan? Ini adalah kalau misalnya sekarang ini saya gembala di sini, gembala yang mengelola ini. Kalau saya besok sudah ganti, misalnya Bapak Ibu jadi gembala, Bapak Ibu yang mengelola ini. Yang dijelaskan kita beri untuk gembala, untuk pengelola ini, untuk kebutuhan layanan ya. Kalau misalnya itu kan kami tadi dulu yang masuk itu, jangan-jangan ada 10 juta itu. Aduh itu gembala, aku semua ada dulu. Bapak Ibu ya, kemudian kelihatan nanti itu kalau misalnya nanti kita itu kelihatan ya. Kita sudah 2 tahun melayani, belum pernah kita singgung mengenai keuangan. Dan saya berpikir Tuhan, banyak di antara anak-anakku yang masih susah. Dengan cara bagaimana saya mendongkrak mereka yang terus mereka berhati. Suara itu datang, ajarkan persembunyian kepada mereka. Supaya mereka berhati. Aku akan buka hati lagi kepada mereka. Ajarkan persembunyian kepada mereka. Jadi bukan saya bukan memposisikan diri Bapak Ibu ya. Saya supaya Bapak Ibu berkati Tuhan, kita taat dulu. Ada amin. Amin. Itu ada yang terasa ya. Yang terasa loh. Jam 6:30 ya. Oh, ya. Kita mau makan gado-gado kayak dia. Nah, langsung pulang. Jadi rumah sendiri bagi kita. Nanti kita ada kehidupan keberkatan hari Sabtu. Ya, bisa lebaran. Yang berapa kita? Jam 5 sore. Oke, nanti diundang Bapak Ibu. Kehidupan itu seperti apa kehidupan pernikahan mereka? Sudah punya setuju. Kita teguhkan rumah tangga. Kita masuk rumah. Akhir-akhir mereka sudah setia beribadah. Kita teguhkan rumah tangga. Kita tanya, bagaimana rumah tangga? Sudah diberkati Pak? Enggak kok. Dulu kita hanya foto-foto aja. Kita teguhkan Bapak Ibu ya. Nanti diundang Bapak Ibu di sana. Kita di sana. Tidak terasa semuanya. Tidak ada tidak terasa. Ya, lebih kita sampai baik. Mau ya, ada untuk firman Tuhan sekian adalah program kita semua ya. Kita akan saudara kita ada pertemuan khusus ini kita akan bisa dengan pertemuan khusus ini ya. Bapak kami